Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan PTK. Nah, kita akan lanjut tentang metode penelitian tindakan kelasnya. Sekarang kita akan membahas apa toh isi dari bab-babnya itu, atau bab 1, 2 isinya apa dan sebagainya. Baik. Nah, pada bab 1 nanti sistematikanya silahkan mengikuti di buku panduan gitu ya. Nah, pada bab 1 di latar belakang jelas ini adalah menguraikan apa yang melatar belakangi saudara dalam melakukan PTK. Apa yang melatar belakangi saudara dalam melakukan PTK. Di dalam latar belakang ini, selain narasi saudara dalam menjelaskan, yang paling utama itu adalah data atau kondisi awal atau masalahnya. Jadi kalau di PTK ini ada dua istilah. Nah, yang saya sebut masalah tadi ini ada dua istilah. Ya, baik, saya tulis dulu sini bab 1 ya, latar belakang masalah. Selain narasi yang saudara buat, pada latar belakang masalah ini berisi tentang data awal ya. Selain narasi ya, ini adalah data awal. Nah, pada PTK data awal atau data masalah. Bentar, ini terklik ya, bentar. Oke. Kita naik dulu. Nah, kita ulang. Pada narasi, mohon maaf ini N lagi ya. Ada yang keklik ini. Mohon maaf terganggu sebentar. Bismillah. Nah, atau data masalah. Data masalah. Nah, pada PTK data masalah ini disebut ada dua istilah. Dengan dua istilah itu ya. Yang pertama adalah kondisi awal. Ya, kondisi awal. Yang kedua adalah namanya adalah data prasiklus atau pratindakan. Nah, dua istilah ini masih debatable. Artinya apa? Ada yang mengatakan bahwa kondisi awal itu adalah kondisi saat sebelum penelitian. Lah terus prasiklus apa? Sama, kondisi sebelum penelitian. Jadi kalau kita uraikan lagi, PTK itu kan ada namanya siklus. Ya, PTK kan ada namanya siklus. Kalau yang menggunakan kondisi awal, berarti nanti penulisannya adalah kondisi awal, ya. Kemudian siklus 1. Ya. Siklus 1, kemudian siklus 2. Kalau prasiklus tulisannya sama, prasiklus. Kemudian berikutnya adalah siklus 1. Nah, kemudian adalah siklus 2. Loh, kok sama Pak? Bedanya apa? Oke, saudara nanti akan menemukan perbedaannya. Oke, simpan di sini pertanyaannya ya.
Pertanyaannya silakan simpan di sini dulu. Lalu apa bedanya kondisi awal dengan prasiklus? Nanti saudara akan menemukan penjelasan saya di tengah-tengah. Nah, gitu nggih. Yang penting latar belakang masalah itu terdiri dari narasi dan data masalah. Terdiri dari narasi dan data masalah. Naik ya. Nih, lanjut. Lalu apa isi dari ini sebentar. Ini contoh data masalah. Nah, ini contoh data masalah ya. Ini contoh data masalah. Saya screenshot dulu. Nah, ini contoh data masalah. Nah, ini contoh data masalah. Dijelaskan. Oke, berapa yang kompeten, berapa yang tidak kompeten. Kalau di data contoh ini yang apa namanya kompeten hanya 25,81%. Itu ya, hanya 25,81% atau sebanyak 8 orang. Oke, kita naik dulu. Lalu apa isi dari subbab berikutnya? Nah, subbab berikutnya isinya adalah rumusan masalah. Nah, ini yang penting. Rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah ini harus sinkron dengan tujuan dan sebagainya. Bentar ini ya, saya screenshot dulu. Nah, ini rumusan masalah. Nah, saya kecil dulu saja rumusan masalah. Ini rumusan masalah. Ini harus sinkron dengan tujuan dan sebagainya. Nanti saya jelaskan. Nah, rumusan masalah satu screenshot lagi satu kali. Nah, ini. Oke. Lanjut. Nah, pada rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan atau biasanya itu memang rumusan itu biasanya memang berisi pertanyaan ya yang akan dibahas dalam skripsi saudara. Pertanyaan pertama, apakah metode pembelajaran discovery learning dengan menggunakan program SWOPR dapat meningkatkan kompetensi siswa kelas X bla 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 bla. Nah, pertanyaan pertama, apakah metode ini ya, apakah metode discovery learning ya, dapat meningkatkan kompetensi siswa. Jadi apakah B dapat meningkatkan A? Gitu ya. Apakah B bentar. Ini ngeklik sendiri nih. Kita next ya, mohon maaf. Ada sedikit trouble. Oke, kita lanjut. Jadi apakah ini ya discovery learning? Kalau sudah ingat penjelasan saya tadi, berarti ini apakah B dapat meningkatkan A? Ini rumusan masalah. Rumusan masalah akan terkait dengan tujuan, dengan kesimpulan dan sebagainya, hasil, nanti banyak kaitannya. Jadi intinya ini apakah B ya, dapat meningkatkan A. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah metode? Oh, mohon maaf, ini tadi C-nya belum. Apakah B dengan C? Apakah B dengan C dapat meningkatkan A? Intinya itu. Kemudian yang kedua,
bagaimanakah metode pembelajaran descriptive learning, bagaimanakah B dengan C untuk meningkatkan keaktifan. Nah, ini kenapa keaktifan dibahas? Oke. Karena biasanya yang menjadi masalah selain nilai itu keaktifan. Tapi ini terserah saudara ya, mau membahas keaktifan atau tidak terserah. Tapi di contohnya ini menambahkan variabel keaktifan. Nah, gitu ya. Jadi apakah B dengan C dapat bagaimanakah B dengan C dalam meningkatkan keaktifan? Gitu. Jadi carane iki piye? Carane B karo penggunaan B karo C itu dapat meningkatkan keaktifan. Oke, nomor 3. Apakah guru mampu menggunakan metode ini? Nah, ini discovery learning. Apakah guru dapat menggunakan B dengan C untuk meningkatkan A? Intinya pada rumusan masalah yang dipertanyakan ini ada hubungannya dengan satu, ini ya, siswa. Ini siswa. Gitu. Yang kedua, prosesnya. Prosesnya. Yang ketiga adalah guru. Tapi ini terserah. Artinya begini, saudara nanti ketika membuat proposal penelitian PTK itu harus persetujuan dari dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing menghendaki lain, ya monggo saudara bisa komunikasi sendiri. Yang jelas rumusan masalah ini akan selalu terikat dan terkait dengan tujuan, dengan hasil, dengan pembahasan, dengan kesimpulan. Itu ya. Nah, ini isi dari rumusan masalah. Baik, next ya. Isi dari rumusan masalah. Seperti yang saya katakan tadi, rumusan masalah akan hubungannya dengan pemecahan masalah, monggo nanti dipelajari sendiri. Nah, terkait dengan ini tujuan. Ketika saudara yang pertama tadi adalah membahas tentang siswa, rumusannya berarti ini juga hubungannya dengan siswa. Kalau nomor satunya siswa, nomor 2 proses, nomor 3 guru, berarti tujuannya harus sama. Nah, jadi tujuan ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah. Nah, untuk mengkaji apakah guru dapat menggunakan metode discovery learning. Ini tadi nomor 3 guru ya, kalau saudara masih ingat. Oke, next. Kemudian manfaat, ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, monggo terserah saudara yang memberi. Seperti itu ya. Baik, saya rasa dari pertemuan ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut di bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.